Kita semua mungkin sudah cukup familiar dengan kisah iblis yang diusir dari surga karena tidak mau sujud terhadap Nabi Adam. Berdasarkan kejadian tersebut, iblis seringkali dikonotasikan sebagai makhluk yang paling beriman karena tidak mau sujud terhadap siapapun kecuali Tuhan. Tapi, apakah benar seperti itu? Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tua yang syarat akan makna dan simbologi dalam sosok sang iblis, yang mungkin saja dapat memberi kita kebijaksanaan cukup besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita akan masuk terlebih dahulu pada teka-teki cukup rumit yang melahirkan sebuah paradoks, yakni bagaimana jika Tuhan memberi sebuah perintah pada diri kita untuk menyembah hal lain selain Tuhan, yang mana dalam kasus ini kita memposisikan diri kita sebagai iblis yang tenggelam dalam sebuah dilema besar. Di satu sisi, salah satu cara terbaik untuk membuktikan kepatuhan kita terhadap Tuhan adalah dengan menuruti semua perintah yang diberikan. Di sisi lain, ketika perintah tersebut bertolak belakang dengan rasionalitas yang kita miliki, apakah kita mampu untuk menjalani hal tersebut? Hal serupa pada dasarnya pernah terjadi pada Nabi Ibrahim yang dijuluki bapaknya para nabi dan bapaknya agama-agama besar monoteis seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, di mana beliau diberi sebuah perintah untuk menyembelih putranya sendiri yang tentu sangat amat bertolak belakang dengan rasionalitas manusia pada umumnya. Namun, Nabi Ibrahim mampu untuk menolak pola pikir yang dimilikinya dan melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Tuhan. Hal tersebut dapat menjadi gambaran akan ujian kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap Tuhannya. Dalam kasus iblis, dirinya lebih percaya pada rasionalitas yang dimilikinya hingga dibutakan dengan hal tersebut, yang kemudian melahirkan keimanan buta di mana dirinya hanya menuruti apa yang ia anggap sebagai kebenaran, tanpa memperdulikan nilai-nilai kebenaran lain yang melampaui pengetahuan yang dimilikinya. Sementara dalam kejadian Nabi Ibrahim dan putranya, beliau percaya bahwa terdapat sebuah kebenaran yang tidak mampu untuk sepenuhnya dipahami oleh manusia, yang tentu saja hal tersebut hanya dapat dimiliki oleh Sang Maha Kuasa yang Maha Benar. Sangat disayangkan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung lebih mirip seperti iblis dengan mengedepankan ego dan rasionalitas kita dibanding berusaha memahami gambaran yang lebih luas dari kenyataan itu sendiri. Kita seringkali dibutakan bahkan dengan keimanan yang kita miliki, yang kemudian menyebabkan kita beranggapan bahwa kita telah suci dan orang lain dipenuhi dengan kekotoran. Kita enggan untuk merenungkan nilai-nilai yang berada di luar pengetahuan kita sebagai manusia, seperti hikmah dari penderitaan, arti dari rasa sakit dan kekecewaan, maksud dari ujian dan cobaan yang diterima oleh orang lain, atau kebahagiaan yang justru dapat menjadi ujian dan hukuman terhadap diri kita. Kita terlalu sibuk mempertebal keimanan yang kita miliki, bahkan tanpa lebih jauh memahami makna dari iman itu sendiri seperti apa. Mungkin secara bahasa kita dapat mengerti terjemahannya yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan percaya. Namun, percaya dalam konteks apa? Percaya terhadap Tuhan seperti Nabi Ibrahim atau seperti iblis yang percaya pada logika yang dimilikinya? Banyak yang salah menafsirkan kisah dari sang iblis dengan sebuah kesimpulan bahwa iblis adalah makhluk paling setia. Mungkin hal tersebut akan cukup romantis jika konteksnya dikaitkan dengan kehidupan percintaan manusia. Tapi, ketika kita membicarakan nilai ketuhanan yang tentu melampaui pengetahuan kita, maka sungguh tidak pantas bagi sang iblis melakukan tindakan tersebut. Sebab, bahkan ketika seluruh makhluk tidak ada yang sujud terhadap Tuhan, hal tersebut tidak akan mampu untuk menodai esensi kemahabesaran Tuhan itu sendiri. Jadi, jika kita berkaca dari konteks kesetiaan yang dimiliki oleh sang iblis, maka pada saat itu, dirinya hanya sedang setia pada ego yang dimilikinya, dengan cinta buta yang digenggam olehnya, dengan tanpa sadar, merusak nilai dari kesetiaan dan cinta itu sendiri,
yang berujung pada kejatuhan nilai keberadaannya yang digambarkan dengan turunnya iblis dari surga. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai manusia untuk berani mempertanyakan beragam konteks dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkup apapun khususnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sebab, masih banyak yang belum kita ketahui dalam hidup, dan masih banyak hikmah atau makna dalam kehidupan yang selama ini mungkin masih enggan kita perhatikan. Kemudian, jika ada yang bertanya, mengapa beragam kisah di masa lalu atau ajaran yang berusaha Tuhan berikan pada manusia acap kali dibungkus oleh beragam alegori atau simbologi tertentu, atau mengapa beragam ajaran tersebut tidak dibuka begitu saja tanpa makna tersembunyi di dalamnya? Mungkin jawabannya agar kita dapat meningkatkan kualitas yang kita miliki sebagai sebuah makhluk yang memahami sebuah nilai di balik apa yang kita anggap nyata. Sebab hal tersebut adalah perangkat paling mendasar yang kita miliki sebagai manusia, yang dapat membantu kita untuk lebih memahami hidup secara keseluruhan, melampaui kehidupan dan melampaui kematian. Sebab jika kita gagal memahami hal tersebut, kehidupan yang kita jalani akan sangat amat mudah untuk berantakan. Kita dapat dengan mudah tenggelam dalam emosi tertentu dikarenakan kejadian atau fenomena yang kita hadapi dalam hidup. Dan puncaknya, kehidupan menjadi sebuah nilai yang kita anggap sebagai segalanya, tanpa lebih jauh memahami bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini sangat amat terbatas. Dan ketika dihadapkan dengan kematian, kita menjadi makhluk yang dikuasai ketakutan. Sebab kita gagal memahami nilai-nilai di luar kehidupan. Jadi, mari kita memaknai kehidupan yang kita jalani dengan berusaha memahami arti dari rasa sakit, arti dari kekecewaan, arti dari penderitaan, arti dari kegagalan, arti dari kesendirian, arti dari nasib yang buruk, dan arti dari kehidupan yang melelahkan. Sekian kausalitas yang hening, saya Lukman Hakim Azubaidi mohon pamit, sampai jumpa.